Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu hal-hal apa aja sih yang bisa bikin orang jadinya cemburu lihat kamu gitu ya. Nah, dari satu tumpuk kartu tarot ini akan Mari pilihkan 5 kartu tarotnya untuk bisa kamu pilih salah satunya. Atau jika kamu mau pilih 2, 3, 4, atau kamu mungkin mau memilih kelima kartu ini juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Soalnya ini tuh kita sembari fun reading juga, dan ini kan energinya kamu semua ya. Dan lagi yang Mari baca di sini tuh hal-hal yang baik-baik aja gitu. Jadi nggak usah takut untuk memilih. Oke ya, udah kamu lihat di sini ada 5 kartu tarotnya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu urutannya ya. Dari paling jauh dari layar itu yang nomor 1. Monggo silahkan dipilih. Kalau nggak mau memilih kelimanya karena terlihat kok banyak banget gitu ya hal yang bikin kamu cemburu ya, membuat orang lain cemburu sama kamu, sorry gitu ya. Jadi kamu mau milih satu ya silahkan dipilih. Santai aja kita di sini ya, fun reading aja ya. Oke, langsung Mari akan bacakan dari nomor 1 ya. Ini dia Virgo, hal yang membuat orang bisa jadi cemburu sama kamu. Oke, jadi Mari lihat di sini tuh orang bisa cemburu karena kamunya punya jaminan kesuksesan gitu ya. Entah karena orang melihat kamu pinter gitu. Atau mungkin orang melihat kalau kamu itu tuh sering mendapatkan sorotan dari orang-orang yang punya otoritas gitu ya. Kamu tuh eye catching gitu. Kamu itu tuh tidak bisa dilewatkan dengan begitu saja dengan kemampuan-kemampuannya kamu gitu ya di sana. Jadi kayak semangatnya kamu mau belajar, ingin tahunya kamu, ingin mendalaminya kamu, semangatnya kamu ingin bisa sempurna melakukan ini dan itu dan sebagainya. Jadi orang-orang kayak bingung gitu, kok kamu bisa-bisanya ya punya kemampuan yang seperti demikian gitu ya. Walaupun mungkin usianya kamu itu tuh kayak sudah 40-an, 50-an gitu ya. Tapi semangatnya kamu yang mau bertumbuh itu tuh nggak padam-padam gitu loh. Semangat ingin tahu, punya ilmu-ilmu baru, saya lihat gitu ya. Kok bisa-bisanya ada kapasitas otaknya kamu menampung ke skill-skill barunya itu kamu tadi gitu. Di matanya orang itu tuh satu hal yang luar biasa gitu ya. Mungkin orang-orang di sekitarnya kamu itu tuh sudah mandek gitu ya, otaknya udah nggak bisa lagi berfungsi untuk menyerap, menerima, mempelajari sesuatu yang baru. Sementara kamunya itu tuh masih ada passionnya kamu, semangatnya kamu, gairahnya kamu gitu ya, mau bisa lebih baik lagi, bisa lebih mampu lagi, bisa lebih profesional lagi seperti itu ya. Jadi kayak wah ini tuh nggak mungkin hidupnya kamu akan biasa-biasa aja kalau kamu punya kemampuan yang seperti ini gitu. Dan untuk beberapa bisa, kok ini orang ya uangnya nggak habis-habis gitu loh ya. Ada beberapa, ada aja jalan rezekinya, bisa aja belanja ini dan itunya, ada aja tabungannya, kira-kira gitu ya. Bisa dapat income harian misalnya kayak gitu ya, bisa nyimpen, bisa nabung walaupun dikit-dikit gitu. Nah mungkin ini beberapa dari rekan kerjanya kamu, gajinya kami sama, tapi kok dia bisa beli ini, bisa beli itu ya gitu. Kok dia masih bisa nabung ya, tabungannya udah sekian rupiah nih, aku mah sama gajinya tapi nggak punya itu gitu loh ya. Jadi orang kayak ngeliat duitmu, kecakapan otakmu, kemampuan kerjamu gitu. Nah itu bikin orang jadi cemburu di sana. Nah gitu, orang mau belajar tapi nggak bisa belajar, otaknya nggak sanggup lagi kapasitasnya gitu ya. Mungkin juga mau ngeluarin duitnya mengikuti workshop ini dan itu nggak punya lagi, sementara kamu tetap ada. Nah kayak gitu ya. Jadi Mari rasa untuk orang yang sepantaran dengan kamu, entah itu seusiaan denganmu atau itu satu level di pekerjaannya kamu gitu ya, ini menganggap kamu tuh berbeda dari mereka. Nah kayak gitu ya. Oke baik, mungkin itu ya jawaban untuk kamu yang memilih
kartu pertama. Terima kasih sudah ikut milih. Sekarang mari akan masuk ke membacakan kartu nomor 2. Kira-kira apa sih yang bikin orang jadi cemburu sama kamu, Virgo? Ini Virgo yang mari tarik energinya, apa yang kebetulan milih ini tuh orangnya masih muda-muda atau semangat mudanya yang ada ya. Yang ini juga semangat muda, selalu terperbaharui, yang ini juga demikian gitu ya. Nah, jadi kalau orang tuh kayak ngelihat kamu, kita lihat dulu dari fisik ya, kita obrolin dari fisik. Secara fisik kamu pasti menarik ya di mata orang-orang sekitarnya kamu. Kamu beda aja gitu ya, kamu lain aja, tampilan gayamu itu tuh fresh aja gitu. Nah, untuk beberapa mungkin kamu kayak kelihatan baby face gitu ya, nggak ada nua-nuanya gitu ya. Mungkin sepantarannya kamu usianya ya sudah banyak ubannya gitu ya, udah kayak nenek-nenek, udah modelnya kakek-kakek gitu ya, tante-tante, om-om gitu. Tapi kamu masih kayak kelihatan anak-anak piyi gitu modelnya ya. Kayak anak-anak ABG gitu loh ya. Jadi ngikutin tren pula modelnya kamu gitu ya, atau kamu punya satu identitasnya kamu soal gayanya kamu. Misalnya orang takut pakai baju warna terang gitu ya, sementara kamu warna-warni gitu ya. Jadi kayak makin fresh kamu kelihatan gitu ya, makin kayak langsung cepet kamunya ditangkap di antara kerumunan gitu loh ya. Lain sendiri, pancaran auranya kamu ini tuh mari yakin juga tinggi ya. Karena yakin mari rasa percaya diri kamu itu tuh besar gitu ya, besar. Kamu memang bukan yang rasa percaya diri akhirnya menyombongkan diri, menghinakan orang lain, tidak. Karena model-model kayak kamu ini tuh pasti menghargai orang lain dan gampang ya kamunya tuh masuk ke diterima gitu ya, diterima oleh sosial tuh gampang nampaknya mari ya. Orang cepat senang sama kamu karena kamu juga humoris nampaknya di sini. Kamu bukan Virgo yang bangsa tertutup gitu ya, tapi Virgo yang gairahnya itu ya terhadap hidup itu tuh tinggi gitu loh ya. Spiritnya itu tuh tetap terbaharui setiap hari gitu loh. Jadi kayak berseri-seri dirimu dilihat orang gitu ya. Tadinya sebenarnya tuh kayak kamu terlahir biasa-biasa aja raut wajahnya, tapi karena spiritnya kamu itu tuh nendang gitu ya, jadi roman muka itu tuh berkilau, glowing gitu loh ya. Sikap karakternya kamu yang ringan, menyenangkan, asik, lucu, bersahabat, welcome gitu ya. Rasa ingin tahunya kamu yang besar, ini tuh kayak justru bikin energinya kamu itu tuh keluar gitu ya. Jadi kayak yang beda aja gitu, beda aja kamunya dilihat sama mereka itu. Semangat hidupnya kamu tuh besar gitu ya. Mungkin ketika ngobrol-ngobrol juga kamu jarang banget ceritain tentang kamunya yang lagi menderita gitu ya. Kamu cerita, wah aku punya petualangan ini, kemarin tuh nggak makan, tapi habis dari situ tetanggaku ngasih aku itu tuh tempe goreng misalnya. Jadi satu hal yang menyedihkan bisa kamu ceritain itu tuh ada hikmah, ada kebahagiaan di balik sesuatu yang menyedihkan itu gitu. Jadi kamu itu tuh nggak yang kayak cerita sedih tok gitu ya, tapi habis dari sedih ada nih sesuatu yang caranya kamu menertawakan kesedihan itu gitu ya. Jadi kalau mari rasa riang ya, hidupnya kamu itu tuh riang gitu. Mungkin disangka orang kamu nggak ada masalah, atau kalau kamu punya masalah pun sebentar kamu bisa selesai keluar dari masalahnya kamu itu gitu ya. Mana lagi pergaulannya kamu dirasa orang luas, kamu gampang diterima gitu ya. Kamu dengan pesonamu itu tuh gampang disenangi sama orang. Kalau mari lihat gini, yang energi-energi kayak gini, yang atas ya usianya di atas kamu senang sama kamu, sayang sama kamu. Bos-bosnya kamu juga bisa sayang sama kamu gitu ya. Senior-seniornya kamu bisa sayang sama kamu, bisa peduli sama kamu, bisa masuk ya, kamu diizinkan mereka masuk dalam komunitasnya mereka. Nah, yang di bawahnya kamu usianya atau level hidupnya ini tuh bisa kamu bisa menerima kamu menjadi bagian dari mereka gitu ya. Mereka tidak merasa dihinakan,
direndahkan sama kamu gitu ya. Kamu menyayangi mereka, kamu friendly sama mereka. Nah kayak gitu. Jadi kamu tampilnya Marilla tuh apa adanya sebenarnya ya. Kamu nggak berusaha untuk memalsukan dirimu sok-sok keren, sok-sok charming. Tapi memang secara alamiah kecharmingan itu tuh menembus keluar dari dalam dirimu. Nah gitu ya. Jadi semangat hidupnya kamu selalu kayak bikin kamu tuh keluar dari problem. Sehingga mereka merasa, wah ini nih Virgo ini tuh kayak nggak ada nih masalahnya. Asik-asik aja tuh hidupnya. Kayak gitu ya. Wah ini tuh orang kok kayaknya apa ya, pakai apa sih yang dia lakukan. Itu tuh ada nih orang-orang ya, apa sih yang sebenarnya ada di dalam dirimu itu ya, yang bikin kok kayaknya hidupmu itu tuh mulus, menyenangkan hidupnya kamu gitu ya, seru, asik gitu ya. Apa sih yang bisa di kepalanya kamu sampai kamu tuh bisa bikin orang ketawa mendengarkan kamu cerita gitu ya, antusias mendengarkan kamu ngobrol ngomong gitu ya, kok orang jadi punya rasa penasaran untuk ngedeketin kamu. Nah jadi kemampuan kamu bersosialisasi, membawakan diri gitu ya, menunjukkan pesona alaminya kamu, ini tuh udah bikin orang jadi cemburu lihat kamu gitu ya Virgo. Oke baik, terima kasih ya sudah ikut memilih kartu kedua. Sekarang Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih kartu ketiga. Apa sih yang bikin orang jadi cemburu sama kamu? Oh kamu ini tuh banyak disayangi orang ya, ini banyak disenengin orang. Kamu bawaannya tuh kayaknya kalem ya, kamu tuh kalem gitu, kamu juga santun nampaknya gitu ya. Ya gini, gimana orang nggak mau sayang sama kamu? Gimana orang mau nggak peduli sama kamu? Karena rasanya Mari kamu udah nunjukin itu duluan ya. Kamu udah nunjukin sisi kasih sayangnya kamu, cinta kasihnya kamu gitu ya. Jadi ya secara otomatis orang-orang akan balik sayang sama kamu. Tapi mereka-mereka yang cemburu itu, ini tuh nggak ngerti ya. Taunya mereka hanya kamu disayangin aja, kamu disenengin aja gitu ya, kamu disukain aja gitu loh ya, kamu dicintai saja. Nah gitu ya, ada apa sih, itu bikin orang cemburu gitu. Kamu juga bawaannya kayaknya kalem ini gitu ya, feminim gitu, walaupun kamu laki-laki tapi nggak ada gaya-gaya garangnya, galaknya, gimana tuh gaya-gaya maskulin gitu ya, gaya-gaya kerasnya enggak, tapi kamu tunjukin lembut. Mungkin kamu tuh pun ngomongnya pelan gitu ya, bisa bikin orang senang, padahal kamu nggak ada puja-puji berlebihan gitu ya. Kamu mungkin hanya ucapkan, waduh terima kasih ya, tapi tulus gitu ya. Mari lihat ya, omongannya kamu tuh tulus. Kalau kamu muji orang, ih kamu cantik hari ini, Mari rasa itu tuh bukan kepalsuan ya, tapi memang kamu tuh sedang mengagumi satu sosok manusia yang memang dari sononya diciptakan Tuhan tuh udah indah. Karena Mari lihat kamu tuh pure, soalnya polos gitu ya, polos, nggak yang banyak neko-nekonya kamu ya, nggak banyak pola tingkahnya, nggak banyak munafiknya gitu ya. Mungkin bahasa munafik itu tuh nggak ada dalam kamus hidupnya kamu gitu ya. Kamu kayak tulus aja nerima orang, jadi nggak ada tuh bohong dia tuh, palsu dia, pura-pura aja dia senang sama aku, pura-pura aja dia ketawa sama aku, pura-pura aja dia ngasih ini padahal ada maunya. Mari rasa kamu nggak kayak gitu ya. Tapi setiap orang berbuat baik sama kamu, ya kamu rasa ya itu dia lagi memang tulus membuat baik sama kamu, karena kamu pun demikian gitu ya. Karena kamu juga kayak care dan peduli pada orang lain gitu ya, kamu menghargai orang lain gitu. Saya rasa didikan kamu tuh bener gitu loh ya, lingkungan kamu tumbuh kembang itu tuh benar gitu ya, yang memang sudah memperkenalkan kamu apa sih itu kasih sayang gitu, apa sih itu kepolosan, apa sih itu ketulusan, bagaimana caranya santun, kayak gimana caranya menghargai orang lain gitu ya. Jangan-jangan didikan kamu udah bener ya, si pengasuhnya kamu udah bener,
Atau kamu sukses mengasuh dirinya kamu sendiri, kamu menjadi guru yang baik untuk dirimu sendiri, bagaimana memperlakukan manusia lain itu tuh dengan pantas di sana. Dan kayaknya negatif thinkingnya kamu itu tuh dikit ya, dikit. Banyakan kamunya tuh positifnya aja gitu ya. Kamu pokoknya aku mau buat baik aja udah, titik gitu. Nah, walaupun kamu nggak pamrih gitu ya, kamu bantu orang tapi kamu bilang aku nggak mau pamrih gitu ya. Ya kamu hanya sebatas mau memberi, sebatas mau ngasih gitu. Tapi secara intuitif, secara alamiahnya orang akan balas kebaikannya kamu. Kamu nggak ngapa-ngapain aja, orang udah ngelihat ini auranya enak ya. Ini auranya kok nyaman. Ini auranya kok asik nih orang gitu. Kalem, adem, sejuk gitu. Nah itu tuh orang jadinya yang kayak, wah ini nih harus diperlakukan dengan baik ini gitu ya. Kamu ketemu sama orang senyum bawaannya, menyapa duluan gitu ya. Kamu terbuka pada orang, kamu care, sikap pengasuhnya kamu itu tuh tinggi gitu ya, lembut gitu ya, mari lihat ya. Nah jadi orang berbuat baik sama kamu bikin si pencemburu itu tuh jadi cemburu, padahal mungkin mereka itu tuh nggak tahu ya itu hasil dari pancaran kepolosannya kamu, ketulusannya kamu gitu ya. Nah tapi itu bikin orang ini kok disayangin aja, ini kok dikasih ini dikasih itu gitu ya. Mungkin juga kalau cowok-cowok atau cewek-cewek yang deketin kamu kok kelihatannya tuh romantis sama kamu gitu ya. Setiap kamu punya hubungan mungkin wah ini tuh hubungan ngalah-ngalahin princess-princessnya Disney gitu ya. Kok ini ada perpasangannya bisa care seperti itu, sayang seperti itu ke dia ya gitu. Ya padahal memang kamu sayang juga sama pasanganmu kan, jadi wajar aja kalau kamu disayangin balik gitu. Wajar aja kamu dapat ketemu sama orang-orang yang bener. Lah orang kamunya bener kan gitu ya, kan sesuai dengan tarikan dirinya kita kan, yang datang dalam hidupnya kita, apa yang ada di dalam itu yang menarik di luar kan begitu. Nah di sana jadi kayak yang ini ada aja yang nolongin dia gitu ya, bisa orang cemburu. Lagi susah ada aja yang nolongin gitu, lagi nggak punya ada aja yang beri gitu ya. Ini tuh kok kayak mulus aja hidupnya gitu. Ini kok kayak ngepro banget ini bos-bos sama dia gitu ya. Ini kok kayak manut banget ini bawahan-bawahan sama dia gitu. Kok bisa dapat perlakuan hormat yang kayak gitu dianya ya. Nah itu bikin orang cemburu sama kamu ya. Oke baik, mungkin itu aja ya untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Sekarang mari akan bacakan untuk kamu yang memilih kartu nomor 4 ya. Apa aja yang bikin orang jadi cemburu sama dirimu. Ya kurang lebih sama dengan kartu-kartu yang lainnya, terutama kartu nomor 3. Kok kamu tuh beruntung sih orang semua sayang sama kamu, gampang jatuh cinta sama kamu gitu ya. Yang datang ke hidupnya kamu itu tuh kok yang baik-baik terus gitu. Seolah-olah dalam hidupmu gak ada kemalangan. Kamu itu tuh dianggap orang kayak turun aja karunia, anugerah dari Tuhan untuk kamu. Gitu loh. Ya. Kok bisa-bisanya begitu nasibmu. Jadi kayak kamu itu tuh terlahir menurut mereka terlahir di karma yang baik ya. Misalnya orang juga cemburu sama keluargamu. Kok keluargamu itu tuh harmonis gitu. Penuh kasih di sana gitu ya. Ini pun kamu cantik ya kalau mari lihat ya, kamu ganteng gitu ya, kalem gitu, modis, stylish gitu ya. Kamu itu tuh ini juga ya kalau mari lihat tertutup tapi orang datang sama kamu. Kamu tuh nggak pernah caper ya di matanya orang. Kamu nggak pernah caper. Kamu gak pernah polanya itu tuh petakilan macam-macam ginilah gitulah gitu ya, tarik-tarik perhatiannya orang dengan sengaja, dengan cara misalnya ngapain gitu ya, pura-pura baik pura apa gitu ya.
nampaknya kamu nggak ngelakuin itu, kamu diam-diam aja pun orang udah datang deketin kamu, gitu ya. Orang sudah santun aja sama kamu, orang udah respect aja sama kamu, gitu. Orang udah mau ngasih aja yang terbaik sama kamu, gitu ya. Kamu nggak ngapa-ngapain dalam artian norak-norak gimana ya. Mungkin ya kamu memang peduli sama orang, kamu gampang iba sama orang, gitu ya. Kamu gampang sayang sama orang, gitu ya. Kamu gampang memaafkan, kamu bisa menerima orang apa adanya. Kamu sedikit ini mari lihat penolakan dalam hidupnya kamu ya. Kamu yang kayak ya udah aku terima semua. Kamu nggak rewel, banyak tingkah, ya repot, cerewet, mestinya gini, mestinya gitu, harusnya apa, harusnya bagaimana gitu ya. Kayaknya kamu nggak banyak cerewet gitu. Tapi karena yang mungkin itu ya, jiwamu itu tuh tenang, damai gitu ya. Jadi ya walaupun datang yang seram-seram, ngeri-ngeri dalam hidupnya kamu, tapi karena kamu damai penerimaannya, yang seram tuh jadi nggak seram gitu, yang ngeri jadi nggak ngeri gitu loh ya. Bawaan itu kan bawaannya kalem, tenang gitu ya. Nah jadi mungkin orang juga cemburu, ini orang udah ngadepin masalah kayak gini tapi masih bisa tidur, masih bisa makan, masih bisa ngapain gitu ya. Misalnya masalahnya itu tuh karena kamu kehilangan, tapi kamu tuh kayak cepat bisa dapat gantinya gitu ya. Misalnya hilang duit 1.000 terus datangnya jadi 100.000 gitu. Ada aja gitu. Ya memang mari lihat mungkin dalam kehidupannya kamu ini sebenarnya banyak ya karma baik yang mau kamu terima. Gitu ya. Sebenarnya gitu, ini kan juga datang dari langit ya. Banyak anugerah-anugerah baik kayak gitu ya. Jadi ya orang-orang sekitarnya kamu, terutama yang kayak orang kalut, kusut hidupnya, orang yang banyak menentang kehidupan, orang yang banyak bilang tidak pada kehidupan. Nah akhirnya jadi cemburu sama kamu. Kok bisa-bisanya kamu punya kehidupan yang adem, nyaman, aman gitu ya. Kok rasa-rasanya banyak aja yang penuh kasih sama kamu gitu loh. Ya, padahal ya memang kamu ya penuh kasih juga. Ya kamu tulus dalam hidup. Ya kamu ikhlas. Mungkin kamu inilah yang paham artinya ikhlas ya. Kalau orang mah ikhlasnya ngomong-ngomong di bibir aja, aku ikhlas, aku redo gitu ya. Tapi nggak ngerti apa artinya ikhlas, apa artinya redo gitu. Nggak ngerti. Tapi kalau kamu tuh mari yakin kamu nggak ngomong-ngomong aku ikhlas, aku ridho, tapi udah kamu tunjukin aja sama sikapnya kamu. Gitu ya. Kamu udah alamiah aja gitu ngelakuinnya, jadi nggak ngaku-ngaku aku ikhlas lah, aku ridho lah, aku terima aja lah gitu ya. Nggak ngomong-ngomong lagi, udah langsung praktek kamunya. Jadi ya dengan cara hidup yang seperti itu, tentu kebaikan-kebaikan pun datang aja sama kamu. Mungkin orang kayak ngelihat, ih nggak pantas dia naik jabatan, hanya gara-gara bos seneng sama dia, misalnya ya, ini contoh aja. Bukan, memang mungkin kepandaiannya kamu rata-rata seperti yang lain-lain. Tapi orang ngelihat kamu jujur ya, bos ngelihat kamu jujur misalnya, bisa diandalkan gitu. Ya. Orang kayak ngelihat kamu tuh baik, nggak bakal neko-neko, nggak tukang tilap gitu ya, nggak bandit, nggak preman gitu. Ini tuh tahu menghargai gitu ya, tahu bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Jadi keberuntungan hidupmu yang kamu terima, ya terutama orang kok sayang banget sama kamu, penuh kasih sama kamu, memberikan yang baik-baik saja untukmu gitu ya. Kekasih yang baik hati sama kamu, hubungan yang harmonis yang kamu miliki, anak-anak yang sayang sama kamu, orang tua yang sayang sama kamu. Nah, hal-hal itu tuh semua tentang perasaan yang kamu rasakan indah. Itu bikin mereka cemburu ngelihat kamu ya. Oke, baik, mungkin itu aja untuk kamu yang sudah milih kartu nomor 4. Sekarang mari akan masuk ke kartu nomor 5. Kira-kira apa sih yang bikin orang jadi cemburu sama kamu? Nah, jadi gini, yang bikin orang cemburu sama kamu itu tuh gini,
kayaknya hasil yang kamu dapat dari apa yang kamu lakukan itu tuh kayaknya memuaskan gitu ya. Dan yang hebatnya kamu itu tuh setiap melakukan sesuatu nampaknya total ya. Di mata mereka itu tuh kamu bisa hampir-hampir mendekati sempurna apa yang kamu lakukan gitu loh. Jadi misalnya kamu itu tuh profesional gitu ya, kamu itu tuh teliti gitu ya, kamu itu tuh memang pekerja keras gitu, kamu itu tuh selalu mau hampir-hampir yang kamu lakukan itu tuh selalu kamu usahakan mendekati perfect gitu ya. Kok kamu punya tenaga itu, kok kamu bisa punya kemampuan itu gitu ya. Dan tentu saja ketika kamu menerapkan gaya hidup yang seperti itu, hasilnya kan selalu baik yang kamu dapat. Jadi mereka itu tuh cemburu hasil dari caranya kamu mengolah dirimu sendiri, menertibkan dirimu sendiri gitu ya. Dan saya rasa memang ini di mata orang-orang kamu cukup sukses ya, entah apapun bidang yang kamu kerjain gitu ya. Nggak mesti kamu harus jadi presiden saat ini, nggak mesti gara-gara kamu sudah menjadi pengacara saat ini jadi kepala dinas mana gitu ya, manajer perusahaan apa, nggak mesti. Walaupun saat ini kamu sedang berada di melakukan aktivitas pekerjaan cuci piring sekalipun gitu ya, maaf ya, tapi kayak orang ngelihat etos kerjamu itu tuh bagus. Dan kok bisa-bisanya kamu tuh orang nyuci piring 10 biji udah capek, sementara kamu kok bisa-bisanya nyuci piring 100 biji masih ada tenaganya. Nah kayak gitu ya. Dan kemudian gini, karena kecakapanmu hidup, akhirnya hasil yang kamu miliki dalam hidupmu ya sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Dan itu tuh bikin mereka jadi cemburu lihat kamu. Mereka ngerti itu tuh hasil upayamu, itu tuh hasil dari memang ketekunanmu, determinasinya kamu, ketertibannya kamu, kedetailannya kamu gitu ya, kepeduliannya kamu yang besar gitu. Orang ngerti ya, hasil rumah gedongmu misalnya, mobil bagusmu, tabungan banyakmu gitu ya, keluarga yang kamu miliki, kehidupan yang kamu jalani. Orang tahu itu tuh benar-benar pure hasil dari kerja kerasmu. Tapi kok bisa-bisanya kamu punya kerja keras yang seperti itu, etos hidup yang luar biasa kayak gitu, kok bisa? Nah, gitu mereka ya, kok bisa di sana? Keberanianmu untuk hidup itu tuh kok bisa ada gitu loh, ya? Adanya punya kemauan mencapai taraf hidup yang tinggi seperti yang kamu miliki sekarang ini tuh kok bisa ada gitu loh, ya? Gimana ini jalan pikirannya ini? Gitu loh. Dari mana energinya datang ini? Gitu ya. Kok punya keprofesionalan seperti ini? Gitu. Ya. Kok ada uang ngalir terus-menerus, sanggup-sanggupnya kamu kerja dari siang malam gitu, hingga uang ngalir terus-menerus, kok bisa? Gitu merekanya. Nah, di sana ya. Jadi setiap kamu beraksi, orang-orang tuh udah tahu, udah nih, udah beraksi dia, beres ini semua ini, aman ini semua, gitu, bakal sukses dia, menang lah itu dia, berhasil lah itu dia, gitu. Jadi mari rasa ini tuh rival-rival tandingnya kamu gitu ya, yang merasa berkompetisi denganmu, walaupun mungkin kamu kayak ngerasa nggak ada aku pengen berkompetisi, aku nggak pernah punya rival, tapi secara otomatis kamu akan menarik rival-rivalnya kamu. Gitu ya, secara otomatis di sana kamu akan narik orang-orang yang mau lomba-lombaan sama kamu gitu ya, mau coba ngalah-ngalahin keberuntunganmu, mau ngalah-ngalahin usaha-usahanya kamu gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh hanya mencontohnya mereka itu gitu ya. Apalagi tapi kalau si pencemburu mungkin ya akan hanya bisik-bisik aja di balik punggungnya kamu, alah itu tuh apa itu kok bisa-bisanya tuh, ya itu tuh karena vitaminnya banyak tuh, karena dia gini tuh, karena dia gitu tuh, gitu ya. Nah tapi diam-diam mereka tuh sebenarnya penasaran gitu, kok bisa-bisanya kamu seperti sekarang ini, itulah ya, kok punya kemampuan seperti ini, kok punya energi yang seperti ini.
Nah, di sana ya, kok selalu berhasil, kok selalu menang, kenapa selalu sukses. Nah, gitu ya. Kok bisa-bisanya punya mobil Alphard. Aku nih loh ya, mobilnya hanya Avanza, misalnya kayak gitu. Ya, padahal mereka tahu itu memang wajar. Kamu kerja keras, kamu upaya, ya kamu pinter. Kok bisa cum laude dia tuh kuliah? Lah ya iya, kamu orangnya belajar. Mereka tahu kamu belajar gitu. Tapi kok bisa kamunya tuh tertib, mau belajar, daya ingatmu kok kuat. Nah, gitu-gitu. Jadi apa yang dimiliki oleh dirimu ya, itu yang mereka cemburuin. Sama ya apa yang dimiliki karakter dirimu gitu maksudnya, Mari. Karakter dirimu dan semua harta benda, nama baik gitu ya, penghargaan-penghargaan kamu. Karena Maria ini tuh kamu kayaknya bukan orang yang biasa-biasa ini ya. Bukan orang biasa-biasa ini, Mari lihat ya. Memang orang-orang yang agak-agak terpandang ini. Ada namanya gitu loh. Ada namanya kamu ya di tempat kamu sedang mengaktualkan dirimu ya. Mari lihat di sini. Nah, jadi itu yang mereka cemburuin dari dirimu. Oke, baik. Udah 5 kartunya Mari baca semua. Mungkin itu aja ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.